Larutan berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan listrik melalui larutan. Larutan elektrolit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat menghantarkan listrik, terjadi proses ionisasi, lampu dapat menyala terang atau redup, dan adanya gelembung gas. Contoh dari larutan elektrolit adalah HClO4, BaOH 2 kali, dan HNO3. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak dapat menghantarkan listrik, tidak terjadi proses ionisasi, lampu tidak menyala, dan tidak ada gelembung gas. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah COHN2 2 kali, CH3OH, C6H12O6, dan C2H5OH. Yang kedua ada kadar zat. Kadar zat adalah konsentrasi suatu zat dalam larutan yang dinyatakan dalam persen massa atau persen volume. Yang pertama persen massa atau persen massa. Yang kedua ada definisi presentasi massa zat terlarut terhadap total massa larutan. Di sini ada rumusnya yaitu persen massa sama dengan massa zat larut atau massa larutan sama dengan 100%. Contohnya yaitu persen massa sama dengan 5/5 ditambah 95 dikali 100% sama dengan 5%. Yang kedua ada persen volume. Definisi persentase volume zat terhadap total volume larutan. Rumus sama dengan persen volume sama dengan volume zat larut per volume larutan per 100%. Contohnya yaitu persen volume sama dengan 20/20 ditambah 80 dikali 100%, yaitu hasilnya sama dengan 20%. 3. Jenis reaksi berdasarkan larutan. Pengertian: reaksi kimia dalam larutan dapat dikelompokkan berdasarkan proses yang terjadi seperti pembentukan endapan, reaksi asam basa, atau transfer elektron. Reaksi pengendapan, reaksi yang menghasilkan zat padat endapan dari dua larutan. Contoh, AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl S plus NaNO3. Reaksi asam basa, reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Contoh, HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Reaksi redoks, reaksi yang melibatkan transfer elektron antara zat oksidator dan reduktor. Contoh, 2Na plus Cl2 menjadi 2NaCl. 2. Molalitas. Yang pertama ada molaritas. Molaritas adalah konsentrasi suatu larutan yang menyatakan jumlah mol zat larut dalam setiap liter larutan. Rumus molaritas yaitu M sama dengan N per V. Keterangan M adalah molaritas atau mol per L. N adalah jumlah mol zat larut atau mol. V adalah volume larutan atau liter. Contoh soal yaitu hitung molaritas larutannya mengandung 6 mol NaCl dalam 3 liter air. Penyelesaiannya yaitu M sama dengan N per V. M sama dengan 6 per 3 dapat dihasilkan yaitu M sama dengan 2M. Molaritas adalah konsentrasi suatu larutan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam setiap kilogram pelarut. Rumus molaritas M sama dengan N per M pelarut. Keterangan M molaritas dalam kurung mol per kilogram. N jumlah mol zat terlarut dalam kurung mol. M pelarut massa pelarut dalam kurung kilogram. Contoh soal: hitung molaritas larutan yang mengandung 2 mol NaCl dalam 500 gram air. Penyelesaian: M sama dengan N per M pelarut. M sama dengan 2 per 0,5. M sama dengan 4M.